Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak Kaika dalam pembahasan sejarah chapter kelima. Oke, tidak terasa ya, waktu sangat cepat berjalan. Kita sudah memasuki chapter kelima atau Capita Selecta kedua. Langsung saja, tanpa basa-basi kakak bahas soal yang pertama. Dalam penulisan historiografi modern, karya-karya yang ditulis oleh penulis atau sejarawan menggunakan teknik penulisan ilmiah dalam ilmu sejarah. Dengan demikian, substansi atau isi karya historiografi modern dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan: A. Historiografi modern hanya dapat ditulis oleh sejarawan kredibel. B. Penggunaan sumber kolonial dalam historiografi modern perlu dihindari. C. Historiografi modern menggunakan seluruh sumber kolonial dan lokal. D. Historiografi modern bersifat metodologis. Atau E. Historiografi modern memiliki sifat kritis, historis, yaitu menggunakan pendekatan multidimensional. Langsung saja jawabannya di sini yang D. Kata kuncinya itu menggunakan teknik penulisan ilmiah dalam ilmu sejarah. Oke, nomor 2, historiografi kolonial tidak menggunakan sumber-sumber lokal seperti babat, hikayat, dan syair. Nah, dari keterangan di atas dapat disimpulkan: A. Historiografi kolonial memiliki kekurangan data-data yang bersifat kuantitatif. B. Historiografi kolonial lebih objektif jika dibandingkan babat, hikayat, dan syair. C. Historiografi kolonial merupakan produk koreksi atas babat, hikayat, dan syair. D. Babat, hikayat, dan syair tidak membahas kisah orang-orang Belanda di Indonesia. Langsung saja di sini jawaban yang E ya, babat, hikayat, dan syair tidak menggunakan metodologi ilmu modern. Jawabannya yang D. Babat, hikayat, dan syair tidak membahas kisah orang-orang Belanda di Indonesia. Karena di sini kolonial di atas sudah dijelaskan kata kuncinya tidak menggunakan sumber lokal. Nomor 3, karya historiografi tradisional yang isinya menceritakan proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Pulau Jawa adalah: A. Babat Demak. B. Babat Tanah Jawi. C. Babat Giyanti. D. Hikayat Aceh. Atau E. Hikayat Raja-Raja Demak. Langsung saja jawabannya yang A, karena ada kata kuncinya proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Pulau Jawa. Karena kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa apa? Demak ya. Babat Tanah Jawi itu tentang sejarah tanah Jawa. Babat Giyanti itu kalau nggak salah di Mataram, tapi tidak menceritakan tentang proses masuk dan berkembangnya Islam. Hikayat itu artinya kronologis raja-raja yang pernah memerintah. Itu dia hikayat. Maksudnya kisah raja-raja yang pernah memerintah. Nomor 4 ya. Pada 20 Maret 1602, kerajaan Belanda membentuk sebuah organisasi, Vereniging Oost-Indische Compagnie atau VOC. VOC dibentuk atas saran Prince Maurits sebagai wal negara Belanda dalam Staten-Generaal Parlemen ya. Adapun dasar pembentukan VOC adalah: A. Persaingan antara pedagang Belanda. B. Cita-cita monopoli pedagang di dunia timur. C. Salah satu usaha menaungi kepentingan para pedagang. D. Usaha mewujudkan perusahaan multidimensional pertama. Atau E. Keinginan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Langsung saja jawabannya yang A. Ini ada 3 tuh: persaingan antar bangsa mereka sendiri, persaingan dengan pedagang asing lainnya, dan keinginan untuk melakukan monopoli dagang. Itulah menjadi tolak ukur kenapa VOC dibentuk di Indonesia. Nomor 5, pada tahun 1641 VOC berhasil menggantikan posisi Portugis di Melaka. Keberhasilan ini sangat berguna karena A. mendatangkan keuntungan melimpah bagi perekonomian Belanda, yang B. menggantikan posisi Portugis sebagai penguasa perdagangan, yang C. memperkuat posisi VOC di Indonesia bagian barat, yang D. semakin meluasnya kekuasaan Belanda di Indonesia, atau yang E. kekuatan untuk mengalahkan AIDS milik Inggris. Jawabannya yang C, memperkuat posisi VOC di Indonesia bagian barat. Malaka kan di wilayah Pulau Sumatera. Itu pun kalau garis waktu kan WIB ya, wilayah Indonesia Barat.